pasti semua akan kena kira-kira seperti itu karena dia menyebar. Yang satu menyebar, yang menyebar dan lain-lain sebagainya. Tapi tidak akan berbahaya karena kita sudah di booster. Lalu mengenai sirup ini Bapak Ibu Saudara, apa sih reaksinya? Obat yang bentuk sirup itu tidak berbahaya. Tapi cairannya yang mengolah obat itu tetap cair dan bisa bertahan lama. Cairan itu yang mengandung masalah. Karena kan ada bentuk pil, kenapa enggak bentuk pil aja kita minum, kenapa mesti harus? Tapi anak Pak, digiling Pak, digiling, dicampur dengan buah pisang, udah disendokkan aja. Jadi itu Ikatan Dokter Indonesia Siantar mengatakan itu aja Pak. Dan kami sudah turun ke toko obat apotik yang naifnya itu adalah yang menjual itu bukan ahli apoteker atau farmasi, tapi yang jual anak SMP, anak SMA. Jadi asal batu, asal lemah langsung kasih obat, itu yang berbahaya. Lalu reaksinya merusak ginjal. Maka banyaklah orang cuci darah karena ginjalnya sudah dihantam. Nah itu reaksinya. Jadi diminta supaya ketika anak-anak terutama sebisa mungkin obatnya digiling aja, nggak usah harus pakai sirup. Karena efeknya mungkin di umur belasan tahun dia sudah cuci darah. Nggak heran kan di kampung kita ini sudah ada beberapa yang cuci darah yang saya tahu. Kok bisa ya? Faktor-faktor obat dulu itu loh. Nah itu maksudnya. Jadi itu anjuran dua hal yang bisa kita dapatkan pada siang hari ini. Lalu firman Tuhan hari ini tentang tema yang luar biasa bagi saya, yaitu tentang ajakan mari mengalami percepatan bersama dengan Tuhan. Kita membuka di kitab Amos, pasalnya yang terakhir, pasal 9. Jarang-jarang kita membuka kitab Amos. Amos pasal 9 ayat 11 sampai 15. Boleh ditayangkan di sini. Dan nanti saya akan membaca dengan cepat saja. Amos 9 ayat 11 demikian firman Tuhan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah akan menabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya, maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu, katakan amin. Kalau kita baca satu perikop tentang janji mengenai pemulihan ini, enak Bapak Ibu, enak, sejuk, adem mengikuti firman Tuhan ini. Apalagi mungkin dalam bahasa Batak. Tema firman Tuhan hari ini saya mengajak mengalami percepatan bersama Tuhan. Apa yang dimaksud dengan percepatan? Mari kita mundur sejenak Bapak Ibu. Pada zaman dahulu kita sering mendengar pepatah alon-alon asal lakon. Biar lambat asal selamat. Itu dulu ya Hugo. Kalau sekarang nggak laku itu kan, ikan sepat, ikan gabus. Lebih bagus, lebih cepat, lebih hemat itu. Ya kan? Ya ada istilah bisnis, siapa cepat dia dapat. Itu sekarang. Kalau dunia bisa membuat statement begitu,
Firman Tuhan dalam kitab Amos, dalam janji pemulihan, sudah lama membuatnya. Kita mundur ke belakang Bapak Ibu Saudara. Ada pasti datang ke pikiran kita. Umur sudah makin tua. Songon laguni si Vicky. Dia bilang umur pe ngalama tua. Binereng na di iba suada dua. Karang majuy. Ya kan? Hape nu ngaloja daging. Hape so ada natarida. Ubani buadoon. Ya kan? Binereng halak mabangun ya iba malungun. Ini saya tajaba palapalana teh. Bahwa ada tu iba. Dari do. Anggo Pak Evan nggak aman nih. Aman nih. Nah sapingay do Pak Evan. Double A. Ale las roa boy roy bana torro anggido tepu tangan julot to. Kokodo puang. Bapak ni Eben mebobok kalakon. Alayong go na markur na karing. Ada pola anggoy apa dui. Bapak Ibu, kalau kita melihat sedikit perjalanan ke belakang, kadang-kadang olo do keringat dingin iba. Saya pinikiran lamu hitir-hitir iba, keringat dingin jatung dak dikpur. Ya kan? Binereng halak Roma udangan. Ngapa muli boru, panguli anak. Ya iba anak niba mak uang sekolah mak. Oma musieto, salay diyon. Salay pardalana dunay ngon bandaliling dapot. Siburuadi naroha. Jadi kadang-kadang seherana adong salah di budiniari. Anak-anak muda, tatalah perjalananmu di depan dengan mantap dan tanpa ada kata menyesal. Amin anak muda. Karena kita nggak bisa mengulang ke belakang. Yang berlalu biarlah berlalu seperti lagu yang umum. Itu sebenarnya lagu rohani. Yang lalu biarlah berlalu. Ya aduh teh. Yang lalu biarlah berlalu. Nah kan? Dan tidak akan dapat kembali lagi. Alay bola kadu-kadu biasa mapain lagu. Nah, ini kita belajar tentang tahun percepatan. Hari ini kita memutar keadaan. Putar keadaan sama-sama bilang. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Karena ini firman Tuhan. Ini kisahnya bangsa Israel dalam pembuangan. Mereka di pembuangan gak ada yang bisa dibangun. Mereka melihat lumbung-lumbungnya kosong. Melihat perjalanannya muter-muter aja. Membuat capek deh. Pusing 7 kepala. Kok 7 kepala? 7 keliling. Asal Tuhan. Salah-salah hati berarti kurang fokus ate. Nah, kenapa bisa begitu Bapak Ibu Saudara? Oleh karena keadaan yang membuat mereka di pembuangan. Anggaplah kita bisa melewati tahun pembuangan selama COVID ini. Orang bukan mengumpulkan, orang bukan membangun, malah makin membuang. Kenapa? Karena COVID ini Bapak Ibu Saudara. Nah oleh sebab itu kita bisa melihat lagi kisah pada tahun 1500-an sampai 1840 dicatat di sini bahwa manusia menciptakan sebuah kendaraan tetapi dengan kecepatan 15 km per jam. Warna sadu. Apa bahasa Indonesia sadu? Delman, Gokar. Dokar, ya mangalani gokarote. Ya kan? 15, baru 15. Lalu diciptakan mobil, ada itu di Inggris. Pelutak. Tapi cuma 15 km per jam. Udah lumayan apa belum? Udah lumayan. Kita kalau seperti ini nggak sampai 1 km pun nggak sampai kalau jalan kaki. Ini udah lumayan. Tetapi itu kurang. Lalu pada tahun
900-an, 43, muncul lagi kendaraan dengan kecepatan 55 kilometer per jam. Udah kencang itu Bapak Ibu. Bergerak lagi terus pada tahun 1950 ditemukan baling-baling yang melebihi kecepatan yang super 450 sampai 600 kilometer per jam, namanya pesawat. Lalu berkembang sampai sekarang sudah sangat menjadi cepat 800 sampai 1000 kilometer per jam seperti kecepatan sinar. Hari ini Indonesia khususnya Jakarta sedang membangun kecepatan kereta dari Jakarta masih Bandung. Dan itu sudah luar biasa. Kadang-kadang kalau kita mengantar orang ke Kuala Namu tujuan Jakarta, kita pulang dari Kuala Namu ke kampung, lebih duluan dia nyampe di Jakarta daripada kita ke sini. Padahal kita udah melewati tol juga. Kok bisa? Kecepatan pesawat. 2 jam udah sampai di Soekarno-Hatta. Nah, ini adalah contoh. Lalu di dalam perjanjian baru di Kisah Para Rasul, seorang yang bernama Saulus. Dulu dia penghambat jalan Tuhan, dia tidak senang melihat KKR, dia tidak suka melihat orang Kristen baptisan, dia enggak suka. Namanya Saulus. Lalu dia meminta surat sakti dari raja untuk membasmi dan memenjarakan orang-orang Kristen itu. Lalu dia menangkapi orang Kristen. Tetapi pada perjalanan ke Damsyik, Tuhan nangkap dia. Dia bilang, Saulus, Saulus, kenapa engkau membenci aku? Lalu dia bilang, siapakah engkau Tuhan? Akulah yang kau benci pada orang-orang Kristen. Dia bilang, Tuhan ampun, ampun dulu. Tuhan enggak membinasakan, dia bilang, hari ini kamu saya sebut Paulus yang artinya penjala. Jadilah menjadi hambaku. Sejak itu dia begitu mengalami percepatan, mengalahkan rasul-rasul, murid-murid yang lain. Dia luar biasa dalam penjangkauan jiwa-jiwa, termasuk surat-surat yang kita baca di dalam perjanjian baru adalah surat Rasul Paulus ketika dia dipenjara, tapi dia tidak pernah terpenjara oleh karena besi dan tembok itu. Nah, oleh sebab itu berarti Alkitab jelas mengungkapkan kisah bahwa ada percepatan. Katakan amin. Bilang dulu kanan kirinya, tenang, tenang, masih ada percepatan. Ya kan? Mak Cika akan membangun, Pak Eben akan membangun, semua akan membangun. Haleluya. Pokoknya tenang, tenang. Unang sektor gawe gusi saon. Ada 2 poin yang mau saya sampaikan. Bagaimana sih Pak, Bu, kita bisa mengalami percepatan ini? Ternyata bukan soalagogo. Jadi kalau ada ditulis di belakang truk soalagogo, wah berarti anak itu Tuhan getong. Kalau boleh tulis di Budinai Muse, medo mulana inna anggoetong. Nang kami bangkit doi, na jolo toke doi mana, idotong. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengalami percepatan seperti yang dituliskan oleh Nabi Amos kepada bangsa Israel? Yang pertama adalah mulailah bergerak mengikuti arahan Tuhan. Yang dimaksud di sini adalah responsif, jangan diam. Harus mulai move on, bergerak. Haleluya. Ada, saya ingat dulu Marderama Naposo Bulung di Pardamaian. Kalau dulu belum Persitaro namanya. Natal Pardamaian, Natal Siku, Natal Kapung Baru, Tanda Bola, song ini udah julu. Jadi pohon Natal Pardamaian di papi datu Siku. Ay sirunggu datang, sirunggu batu. Jadi mau hari terakhir lah matutung namanya, pas obum malam kudus, matutung gina. Bamar sirunggu batu lu tuh haranganan. Idot tong baru ibama abotik ibama nulilin las ido lapu-lapuna. Alay nikmat manatali diujui inaroha. Dan boy bemulah ki periado soni namon.
Nasa neng mulak manyani narodak boy beda mulak. Yang dimaksud di sini adalah mulai bergerak mengikuti arahan Tuhan. Dalam Amos 9 ayat 13 yang kita baru baca ini enak Bapak Ibu. Sesungguhnya waktu akan datang. Rona matikina ena. Ahamain. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai. Ay mungkin dopar traktor di pudi ini. Para odong-odong. Ini yang dimaksud itu Bapak Ibu Saudara. Pembajak tepat di belakang penuai. Ropa traktor. Ojo odong-odong minai mana. Apa yang terjadi percepatan? Haleluya. Cepat. Makanya mau bergerak, mau mengalami percepatan itu terjadi, ikutin. Itu yang dibilang. Baru apa lagi? Di ayat yang berikutnya. Dan pengirik buah anggur, penabur benih, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, dan pengirik buah anggur, penabur benih. Pengirik buah anggur maksudnya kan anggur itu diolah, diperas. Alai sambil menuan, menaburin namun sih. Apa enggak luar biasa? Artinya di sini lastanoipe dang di leon maradi. Itu artinya. Haleluya. Karena gini loh, kalau saya di Batubara, Kuala Tanjung, Molo Mulak, sial tao, sial laut, tortenang buat tong. Nasuadong do pesta gotilo banona lagi. Santai, masih ada beras, ada ini. Mulai manipis. Melaut inama. Kau matulau atau. So nakasakasauma. Sakasauma ida kau betok sialangan. Nung dapoti tenang maju tenang maho. Ngadong besi panganon ini. Molo dihita otik di halak batak dan songon ni. Wida anak kokido hamorau dia demi anak dia berjuang. Nang pe tukikon nang momonon dah ada persoalan audisi. Dibuat sasaratus, dibuat sasaribu, dah ada persoalan audisi. Alah ni demi gile. Bah, ayang gohita di pardamianon tuan demi marana 10 pitu marbur 10 sia doi son. Nah ujui. Ya kan? Ale bolo sonari daktar bayi. Banyak anak bolo najolo banyak rezeki. Ada kinata ada pola be dono be parsuan. Rarak gampang goi sudai suano nih. Ya kan? Yang pola marsuan manarak dok. Ido bayin songon abang perkalimantan. Bola na manarak. Gadongi pisarak mana. Ay na buado si Lomon. Ini siyo bin. Ay do pidah. Ay papilay siya iti matong guaron. Lomo. Kubin. Inda mo si. Sudi ma iparo-aro ay si. Alay. Rami hutaon. Danganong pamangus si hutaon na jolo. Ay mabiro pamangus at tong. Idak kinata. Tudolo tutaruan. Rap. Uli. Doa kana boru bajar-bajar sudi matahei daun maramperain na. Aku sadari orang marampera video orang marampera. Merbab na jula dong. Ya kan? Jadi kembali ke ayat yang tadi, jangan kalau ayat ini bilang unang pasobuhamu tanoi meredi. Waduh cerita niat ya. Tapi itu firman Tuhan. Karena bangsa Israel ketika dibuang dulu, ulan na maheu karijuna. Lemas. Tapi aulaw. Songoni na maul. Nga songoni haruan nasib tainna. Tapi firman Tuhan yang mengerti tentang percepatan dia bilang, kamu ikut songonom main teman. Baru ada ayat lain lagi. Hendaklah mata bajak diubah jadi pedang. Bolo naing prajurit. Karena ada banyak musuh dulu. Jadi satu tangan untuk mengangkat pedang, satu tangan untuk mengangkat batu. Songonima karijui. Bapak Ibu Saudara. Makanya tidak boleh berlengah-lengah berpangku tangan. Nah jolo, bolo adong hudul songonon sambil makatai. Ya kan? Sambil ngomong dulu. Alai marpangku tangan buti. Tangan mi. Torin na do kan? Kubuat ku siap. Memang dulu begitu. Kalau hari-hari ini enggak. Dok berita pena tua-tua, lalak demen. Iya mah.
Ano tu belia ko da sonon. Taro pupukian iya mang. Ang guna juli dia boy songon ni. Wulan songono pa tangan diba. Tangan mi. Ay torina. Tangan mon. Ay torina pa turun. Karena harus siap. Dan itu menunjukkan sikap diri pun harus menunjukkan bahwa kita mengalami satu percepatan. Yang saya lihat di sini adalah tentang mulailah bergerak mengikuti arahan Tuhan, responlah. Tuhan pun tidak sabar untuk segera memberkati kita. Tapi karena adonan kita, mentalitas kita tidak cocok mentalitas orang kaya. Saya baca satu buku, untuk cerita orang kaya, mentalnya orang kaya pun harus juga kaya. Berarti dan gampang jadi kaya. Betul. Iya. Dia orang kaya itu saya lihat mentalnya bagus, bukan sombong. Mentalnya bagus. Shalom. Nah, yang sok gigi na saya. Nah baru kaya do pe. Mau na kaya, ya shalom. Nah. Santai deh mana. Iya kan? Kadang-kadang dia datang, dia udah bungkusin. Pak Pendeta nanti bagikan ada sedikit rezeki buat berkat di sini. Ya kan? Hidup bagi. Padahal roti ganda berapa? Roti ganda 1.000-nya satu. Belikan 30.000-nya ini udah roti ganda mula kok. Ya kan? Jadi gitu Bapak Ibu. Saya lihat begitu. Saya senang dengan kaum pria ini, tepuk tangan dulu untuk kaum pria ini. Ya kan? Supaya semakin Pak Eben, Pak Yogi maju ya. Ngabu kita latihan alana minggu na nang roon latihan nama itu no nama teh. Sudah masih pelajaran di sini. Kaum pria harus bangkit. Haleluya. Cuman songon na budari songon na saya hami markur mantap ya kurnamion. Di video kai mantap mato. Alay nang mula kung napay matong lida da nga dong. Di heran na sonong kas namin na raku. 100.000 siya na kas ni kaum pria. Tepuk tangan dulu. Eko na dong. Ay dangi. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara. Kita harus berlomba-lomba. Karena waktu juga terus berlomba. Sahip yang mengelubah kita. Ada ngolop yang mengelubah kita. Ya kita kejar terus. Mengikuti arahannya Tuhan. Dalam Yesaya dikatakan sebab rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Itu makanya ihutonoku. Saya ihutonoku. Ihutonoku. Doh Tuhan nang parukila. Itu boy itu jadi koran noni bayu nami. Asu boy itu bayu nami sudah jadi kor. Nang persahita. Ya kan? Kita harus mengikuti arahan Tuhan. Karena dunia pun berusaha untuk menarik kita. Supaya kita tidak fokus kepada Dia. Jika itu selama ini membuat kita lelah, capek, berhentilah. Syukur Tuhan. Tuhan, molotung salah pelah kalah kaki. Mengido ampun au. Arahom itu dalam munadik gani. Haleluya. Jadi kita diberkati. Pasti Bapak Ibu, kita akan mengalami percepatan. Yang kedua, yang terakhir, gak pala panjang lagi, supaya kita bisa move on, mengalami percepatan dari Tuhan. Yang kedua adalah, mulailah memperbaiki area-area kelemahan kita. Di ayat 11, demikian firman Tuhan, Amos 9 ayat 11. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Jadi yang dimaksud di sini adalah mulai memperbaiki area-area yang lemah. Kalau ada tembok kita yang roboh, bagaimana kita bisa aman di dalamnya? Akan dibangun kembali. Ya kan? Menaranya yang sudah roboh, ingat ini kisah pada waktu Babilonia. Bangsa Persia merebut
bangsa Israel lalu dibuang ke Babilonia. Makanya ada lagu tarian, bila derita menerpa bagaimana, kan ada di situ. Babilonia itu kisah tentang pembebasan bangsa Israel. Itu kisah Natal, kira-kira gitu maksudnya. Nah, jadi yang dimaksud di sini mulai memperbaiki area-area kelemahan kita. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Kita tahu bahwa untuk mengalami percepatan, jika ada beban-beban dalam hidup kita, kita tinggal, kita lepas. Karena orang sprinter, seorang pelari, nggak bisa membawa beban itu, makanya pakaiannya juga ditimbang. Beratnya hanya sekian, sepatu hanya sekian. Lalu jenis makanan nggak boleh mengandung banyak karbohidrat seperti gadong, nasi, tak boleh. Tapi kalori, telur dibantai misalnya 30 butir, lalu diminum mentah, lalu itu udah energi, tenaga. Maka dia berpacu cepat sekali, itu sprinter. Ya kan? Sprint. Kayak Sprite juga. Kalau sudah berumur nggak boleh minum yang bersoda. Akan mengganggu pencernaan. Nah, lalu itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mulai memperbaiki area-area kelemahan kita. Apa yang ada menjadi beban kita, kita tinggalkan. Apa itu saya bilang? Ya kan? Kita yang mudah tergosip dengan orang lain, termakan gosip, mudah marah, tersinggung. Udahlah tinggalin aja karena semuanya tersinggung. Maaflah, guguk pun maunya tersinggung kalau ganggu-ganggu makannya. Pasti marah dia. Leon, tarik otik. Orang panak kumisnya. Itu nah, betul kan? Nah, Leon mah. Saya nggak apa-apa, emosional bagus, tapi emosional yang terkelola, terkendali dengan baik. Tinggalin itu Bapak Ibu Saudara. Karena kita mau berlari, mau mengalami percepatan. Saya nggak mau Bapak Ibu Saudara oleh karena persoalan-persoalan kecil, persoalan-persoalan karena anak, persoalan-persoalan karena batange, lalu kita mengalami persoalan jadi payah berlari. Kita harus move on dan mengalami percepatan. Katakan amin. Karena burdu hidup nama dok. Gua kainai naudang olo madok. Amin. Ay salah madok ko ni film Tuhan di ba. Ay mula ulo madok baso. Ay muru kamu film Tuhan do madok. Kurangi area-area di mana kita sering diserang bulada. Ulan na sido ite serang terus. Ibren terus. Saya kalah tuh terus. Marsait. Baju kompres, ngapanas. Magua ho. Apalas kusuko na mo kasi berkorak kaporit na lewati. Unang sewolong tersinggung. Bisa boleh saya duri Tuhan namin nakawang iso Ukraina, Rusia itu na tersinggung. Haleluya. Makanya sa marporanya lagi ngosot amad Diyos warna may pardamihan. Ya kan? Dan itu yang membuat kita susah untuk bangkit. Tapi kalau itu menjadi pijakan kita untuk melangkah lebih bagus, enggak apa-apa. Tuhan, aku beranjak dari situ. Aku berubah dari situ. Ya kan? Susah memperhatikan kondisi hari-hari ini karena bagaimanapun kita juga banyak mengalami persoalan-persoalan di sana sini, ya kan? Kita berusaha untuk hidup benar, tapi ada banyak orang kadang-kadang justru berusaha untuk menarik kita seperti itu sudah halal, ya kan? Itu yang susah. Menurut kita memang lumrah atau emak naroha kan, tapi enggak juga, itu yang menghambat Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Kita harus menutup, bukan kita sombong, bukan kita apa ya istilahnya seperti sok kudus mahodana mengulonin. Dan paling tidak di dalam diriku hubungaku do Tuhan au manobotosa. Ido ubain saya bergumul duau di dalahku. Ya kan? Kita bisa melihat, ya syukurlah sudah mulai musim normal ini. Kalau musim hujan terus, aduh jalan kita itu yang hasil gotong royong kemarin nggak ada lagi artinya ya kan. Belum lagi truk mengahuk kekayaan bondar-bondar bulunan. Sahala dua hal mengalang lomona mesina roha. Jadi gugu roha. Ya kan.
JK Saragi tahu kan? Dia mengawali karirnya waktu di Batam, Bapak Ibu. Anak Nyon, Malungun atas saya. Ya kan? Dan sebelum dia bertanding masuk di, di internasional, kami sudah minum kopi, banyak cerita-cerita. Ya kan? Doakan lama. Tapi saya lihat bagus dia rendah. Ya doakan ya Pak Pendeta ya. Saya masih mau karir lebih tinggi dia bilang. Sampailah kemarin itu menang dia kan. Lalu dia bilang begini, saya akan berusaha menemui Jokowi, Presiden Jokowi untuk memberitahukan jalan-jalan yang ada di Simalungun. Memang belum tersampaikan mimpinya. Tapi habis itu disambut oleh Gubernur Edi Rahmayadi langsung sepanjang berapa? 10 kilometer ya atau berapa itu. Dijanji dana provinsi akan membangunlah ke kampung halamannya mulus. Tapi jika itu kesampaian lagi hari ini kan Simalungun menjadi pusat perhatian oleh karena JK Saragi. Wah, lalu dimonitoring ternyata banyak jalan-jalan rusak di Simalungun ini. Sementara di kota-kota lain aspal yang masih bangun ditimpa lagi, masih bagus timpa lagi kita. Tak ada yang menimpa. Batung syukur madong aspal si sauti kia tenang pengen bergelombang musia budi. Kina ada isu nasi tu malas si buan mah palaho. Mah bapak tureho nih. So, kalau aspal asli hot mix itu kan yang langsung dari pabrik langsung diserak ini kan langsung mulus. Tapi itu pun udah syukur, udah ada kecepatan di situ sedikit. Lumayan nih, buat itu daripada suara nggak deh. Ali buat sadaksiannya dulu tiap tahun nih bayang nggak pala 400 meter, malang 500 meter ati. Asa ingat tuh bukiat bis dah pula kok. Dung sonari ulah bang son. Ya budak ngedosanya kapal merek tahun nanti. Nah, jadi Bapak Ibu, poin yang terakhir di sini adalah mulailah perbaiki area-area kelemahan kita. Mana kelemahan kita, perbaikilah. Mana yang sering membuat kita sering mengalami roboh, ya kan berjedah, lemah di situ. Kita perbaikilah. Apa-apa. Ya kan? Termasuk juga dalam hal kehidupan kita sehari-hari dan lain sebagainya. Betul, memang dunia ini kalau semua kita masukin daerah-daerah, aduh, nggak ada yang betul. Semuanya mengalami lobi-lobi, ya abu-abu, zona-zona abu-abu, kira-kira seperti itu. Tapi paling tidak perbaikilah supaya kita bisa mengalami percepatan yang dari Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat yang terakhir, ayat 14, aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Setelah terjadi percepatan yang tadi, maka pulihlah bangsa Israel itu. Haleluya. Siapa yang mau kehidupannya semakin baik hari-hari akan datang. Semakin dahsyat, semakin luar biasa. Haleluya. Tetaplah berjuang, berjalan Bapak Ibu Saudara. Percayalah Tuhan pasti memberkati. Saya udah bilang memang aneh bin ajaib do kadang-kadang hapor siaun bisa salah jolma. Pernah anak Tuhan. Saya udah tibanod deh. Ya kan? Karena anaknya yang kesaksian sama aku. Jadi ado gereja asa rupa di tahamang. Entah kosta lo na julu itibaan alai tu tanah Jawa do hai mar minggu. Hai ape raja perhata doang go Bapak. Alai tung boydo ibai ni mana berubah tak songo sarupanai hutai. Sampai termasuk nama ngula. Wah roh adikku. Mulai musim hama tikus. Sudi mau ngai gota apion. Mamalasti kedua mangalai tong do masuk ke bagas. Do jajol mai mahiu. Mai ulau bapakku. Tong go mamalasti ke hami. Alea hami ulau bapakku. Hola martangiang do. Hola martangiang tuga-tuga li tamang na songo dia mai. Ado hodong ni suhati. Potongi makan. Ime pabai ni ubai uemi.
Jadi tarsonggok marua bagudung iri pulo kilari maulukin bagudungi sudi. Lah boy panik kami dinggo namang ini mana? Wah ini ku ima. Ale wala na martangyangi do bapak kuin naman. Martangyangi lao tu bagis. Sudi nga job. Kaya nga dong bibagasan ni palastik ini ngay go tabi sudi bi. Go warna pe hama. Taraloy kan. Terus ako dia ma bapak kun na mana martangyangi. Roma harwa kon di porbadia itu pikiran namang. Aka hodong isu hati may ipotongi do kalapay di pamasuki ipasurup itu emein. Jadi tarsonggo dok kabagudungi haro lari halakin. Lekek deh menami amangin. Jadi sejak sani do amang tangolo pidaun memang. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi aneh tapi nyata. Itulah iman. Karena kita bisa melihat kehidupan hari esok kita yang akan lebih mantap. Supaya Tuhan memberkati kita. Biarlah firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mampu mengubah hati kita supaya kita bisa mengalami percepatan dalam Tuhan. Kalau dunia ini terus berusaha menggagalkan kita, percayalah Tuhan punya rumus sendiri untuk membuat kita berhasil, membuat keluarga kita berhasil. Hari ini sampai selamanya Tuhan memberkati. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita. Sekaligus kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan. Biarlah firman Tuhan yang sudah Bapak Ibu dengar hari ini, biar kita bisa mengalami percepatan Tuhan. Minta Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia sanggup membuat kehidupan kita menjadi baik. Kalau dunia mereka-rekakan yang jahat kepada kita, bahkan selama ini dia mereka-rekakan itu, percayakan kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyata Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu
mampu mengumpulkan, mampu membuat sesuatu yang baru dalam hidup kami. Kalaupun masa-masa lalu kemarin kami mengalami kelemahan, kami mengalami persoalan, kami tidak peduli, kami cuek. Hari ini Tuhan kami mau supaya Tuhan memulihkannya bagi kami. Kalau itu engkau Bapak Ibu Saudara, maka persiapkanlah dirimu supaya Tuhan memberkatimu terhadap ekonomimu, terhadap rumah tanggamu, terhadap anak-anakmu. Tuhan tidak pernah membiarkan. Dan sekaligus kita mempersiapkan perjamuan kudus hari ini. Haleluya. Saya mengundang para pelayan perjamuan untuk mengambil tempat di depan di dalam nama Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Tuhan Yesus memberkati perjamuan kudus ini, memberkati kami menerima. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Segalanya Kaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari kita ulang pujian ini dari awal. Haleluya. Engkau-Nya Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena Sebab firman-Nya juga berkata, susah payah tidak menambahi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Maka karena itu janji Tuhan, percayalah Tuhan pasti menggenapinya. Dengarlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, lalu mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat ini adalah tubuh Kristus? Dengan iman, marilah kita memakannya dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita mengangkat cawan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang kita angkat ini adalah darah Kristus? Dengan iman marilah kita meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Syukur buat semua yang terjadi dalam hidupmu. Katakan syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur buat tubuh dan darahmu. Kami bersyukur buat kesembuhan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami bersyukur buat pemulihan yang terjadi bagi umat. Semuanya Tuhan membuatnya menjadi baik dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat jemaat Tuhan yang lemah. Tuhan kiranya menyembuhkan dalam nama Yesus. Mari kita berdoa buat Opung Herlina Boru. Mari kita mengangkat tangan masing-masing, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan buat anakmu, buat hambamu Tuhan, buat Opung Herlina Boru ini. Di dalam nama Yesus, dia sudah tua, dia sudah lansia, tubuhnya yang sudah lemah ini Bapa. Kami menumpang tangan dalam nama Yesus. Alirkanlah kesembuhan dalam tubuhnya, dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan dan pemulihan atas tubuhmu. Engkau tetap kuat, engkau tetap sehat, engkau tetap damai. Di dalam darah Yesus Kristus kesembuhan terjadi. Masa tuamu adalah berkat Tuhan yang memberikannya, maka engkau diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah anak-anakmu, diberkati menantumu, diberkati cucumu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan melawat engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati semua umatmu ini. Tuhan memberkati anak-anakmu Tuhan. Tuhan memberkati sawah ladangnya kau buat berhasil dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia akan memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus, mari yang telah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya saya serahkan kepada worship leader. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan memberi yang terbaik yang ketiga kali untuk Tuhan. Kita mau angkat pujian kita, terima sukacita surga. Kami akan bertugas, akan persilakan. Terima
pengumuman Bapak Ibu, kita ada menerima surat kantor camat dan juga dari panitia Pesta Paduan Suara Gerejawi setingkat kecamatan Tanah Jawa. Demikian suratnya Bapak Ibu. Berarti kaum pria ini sudah bisa masuk Pesparawi ya. Kepada yang terhormat pendeta resort, pimpinan jemaat, gembala jemaat di wilayah Kecamatan Tanah Jawa, perihal permohonan bantuan dana Pesparawi kontingen Kecamatan Tanah Jawa. Salam sejahtera dalam nama Tuhan, menindaklanjuti surat Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kabupaten Simalungun tertanggal 22 September 2022, diinformasikan pelaksanaan Juknis Pesparawi Kabupaten Simalungun dilaksanakan di Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon tanggal 18 sampai 19 November 2022. Maka sehubungan dengan hal itu, sesuai dengan rapat yang dilaksanakan di kantor Camat Tanah Jawa, telah membentuk panitia Pesparawi Kecamatan Tanah Jawa SK terlampir, dan melalui ini proposal kami buat untuk mendukung acara Pesparawi setingkat Kecamatan Tanah Jawa. Adapun proposalnya terlampir. Besar harapan kami Bapak Ibu bisa membantu kami panitia Pesparawi Kecamatan Tanah Jawa. Demikian permohonan ini kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih Pendeta Jabian Simamora. Nah, lalu langsung saja ya Bapak Ibu, karena panjang ini, anggaran mereka memang lumayan. Adapun RAB atau rancangan anggaran adalah sebesar 67.600.000 rupiah. Lalu sumber-sumber dananya memang cukup jelas dari Camat, Kapolsek Tanah Jawa dan Ramil Tanah Jawa, PTPN, Balimbingan, Direktur Rumah Sakit Pangulu, 20 Pangulu, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, swasta, pegawai-pegawai camat, guru-guru, dan termasuk gereja. Jadi besar harapan kami panitia bisa mendapat bantuan. Tertanda panitia Pesparawi, kedua Pendeta Gading Simamora, Sekretaris Similda Hutagaul, ditandatangani oleh Camat dan Ramil. Demikian Bapak Ibu, jadi mungkin ini spontan aja lah ya. Memang ini tadi diantar oleh PJ Camat Pak Ilalahi. Jadi saya bilang nanti saya sampaikan soal jumlah kan tidak dibatasi, saya bilang enggak. Jadi itu sedikit Bapak Ibu, nanti kita bisa bicarakan mengenai hal ini, bagaimana bisa mendukung kepanitiaan mereka. Lalu Bapak Ibu Saudara, minggu ini ya hari Selasa, kita doakan pembangunan gereja ini akan kembali, dan kita berharap itu terus akan terjadi sampai pembongkaran gedung yang lama yang sekarang masih kita pergunakan. Kenapa saya bilang begitu? Kalau yang dana dari Pemkab Simalungun memang belum cair, karena beberapa kami yang akan mendapat, kita yang mendapat dana hibah itu belum lengkap. Jadi belum diserahkan ke bagian keuangan. Ya. Jadi itu makanya kalau dari kita sudah lengkap semua, saya sudah lengkapin, tinggal sabar ya Mang, karena semua dulu lengkap baru kita serahkan ke bagian keuangan, dimasukkanlah ke rekening. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, dan memang ya besarannya sebesar 20 juta rupiah. Ya kita doakan, karena juga nanti ada LPJ-nya itu, ada pembuatan laporan pertanggungjawaban. Maka kalau nanti ada bon-bon dari panglong kita, ya kita minta bisa dikumpul, karena itu barang bukti kita pertanggungjawabkan sebesar 20 juta aja.
Kalau di atasnya kan udah banyaknya kita pergunakan ke sini. Kalau dihitung udah hampir 200 juta habis untuk pembangunan. Sebenarnya kalau kita bisa lihat, kalau sudah beratap, udah mantap kalinya. Tinggal sedikit-sedikit laginya ini. Ya kan? Amin. Tinggal menggantung jendela, menggantung pintu, dan lain sebagainya, ya baru merubuhkan ini. Paling itu aja Bapak Ibu, jadi ya kita sama-sama bergotong royong lah untuk membantu menyelesaikan dana ini. Kita minta juga ada dana-dana seperti ada teman saya, cuman ya inilah mang kata gitu. Saya juga ada bikin semacam ya, kalau dibilang malu ya biarlah malu, tapi untuk pekerjaan Tuhan. Saya buat dukungan tapi spontan-spontan. Jadi ada teman dari Dumai, dia mengirimkan sebesar 500.000, nanti saya serahkan kepada bendahara, dan yang lain juga minta nanti ketua pembangunan kita bisa menjumpai yang di pojok sana supaya bisa membantu. Sebenarnya dari Pak siapa ya, si Tanggang, si Sarman, dia pun udah janjinya itu satu ikat, cuman belum pernah jumpa saya, jadi belum diantarnya mungkin. Nah jadi jika berjumpa Bapak Ibu nggak apa-apa dong, tonani padita bolo holani namu ngator amabi ulu tornoni namandoni sesauti suha jadi ya, haleluya, gudang pinasuna udah tuh. Karena kita nggak ada panen kan, ay molo panen dua panang gua tuh sidang Indonesia marut tuh sih. Jadi ya kita doakan Bapak Ibu, nah sedia matolapsa, pasti Tuhan tetap kerja. Amin. Sadia, saya tonggon no roy, sesautik, rodon noni, akhirnya jadi mak dengan. Kita doakan semua tukang, mana-mana tamu, alana ke bahan-bahan nong sopak berhenti, ya, asabui tertangani dengan. Tuhan memberkati, Song 5 pengumuman minggu depan, seperti biasa menjadi worship leader kepada Mama Angelo, kemudian khotbah saya, tapi di tanggal 23 kita ada kedatangan hamba Tuhan dari Jakarta untuk bisa melayani di gereja ini. Jadi rajin-rajinlah beribadah. Ini juga bukan karena sudah mau Natal dan Tahun Baru, tapi kalau itu pun rajinlah bergereja. Amin. Itu dong coba. Jadi Song 5 pengumuman, kiranya Tuhan memberkati. Salam. Puji nama Tuhan, mari Bapak Ibu saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menerima berkat daripada Tuhan, kita mau angkat pujian kita. Kiranya Jemaat Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat dari surga. Damai sejahtera yang berlimpah-limpah dan kasih karunia daripada Allah Bapa
kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus, itulah turun memberkatimu siang hari ini, besok, dan sampai Maranatha. Haleluya, atas nama berkat, mari sama-sama katakan, amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.